Diketahui KF air yaitu 1,86. Titik beku air dalam radiator mobil berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol dalam 500 gram air. Pertama kita tulis rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut dikalikan dengan KF. Setelah itu kita masukkan massa dari etilen glikol yaitu 62 gram dibagi MR-nya yaitu dari etilen glikol yaitu 62 kita kalikan dengan 1000 per massa dari pelarutnya yaitu 500 gram air. Kita tulis saja 500 dikalikan KF. KF itu yang diketahui yaitu 1,86. Setelah kita masukkan semua, kita tahu hasilnya yaitu 3,72 derajat Celcius untuk hasil dari delta TF-nya. Setelah diketahui delta TF-nya, kita masukkan rumus delta TF yaitu TF 0 atau suhu awal atau suhu mula-mula gitu ya, dikurangi dengan TF. Suhu atau TF0 ini itu seperti kalau panas itu kan 100 derajat. Nah, kalau beku itu kan paling rendah itu 0 derajat. Kita masukkan aja 3,72 sama dengan 0 derajat dikurangi TF. Nah, kita pindah ruas aja. Ketemu jadi TF-nya yaitu minus 3,72 derajat Celcius. Jadi hasilnya jawabannya yaitu C. Selanjutnya ada soal pada tekanan 1 atmosfer larutan sukrosa dalam air memiliki titik didih 101 derajat Celcius. Jika Kb air yaitu 0,5 derajat Celcius per mol, maka konsentrasi larutan tersebut adalah pertama kita tulis yaitu rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Dari delta TB ini kita bisa mencari yaitu kita turunkan lagi rumusnya yaitu jadi TB min TB 0. Jadi seperti tadi yang soal sebelumnya ada yang TF 0 sama TF gitu. Bedanya kalau di TB atau boiling ini titik didih itu dia menggunakan TB lalu dikurangi TB 0 gitu. Tulis M kali KB. Kita masukkan yaitu 101 dikurangi 100 sama dengan 0,5 dikali dengan maaf ini yang saya masukkan ini 0,5-nya yaitu untuk KB-nya ya, karena ini saya nulisnya kebalik jadi di sini kita tulis M gitu. Jadi yang dicari kan kita M. Nah, kita cari M-nya yaitu 101 dikurangi 100 kan 1, jadi 1 per 1 dibagi 0,5. 1 per 0,5 atau sama dengan 2 molal. Gimana? Gampang bukan?
Soal selanjutnya, yaitu sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2COX dilarutkan dalam 500 gram air, KF-nya yaitu 1,86. Nah, jika titik beku senyawa ini minus 0,93 derajat Celcius dan AR-nya diketahui, maka harga X-nya adalah, pertama kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu delta TF sama dengan KF dikalikan massa terlarut dibagi dengan MR terlarut. Ini ya, jadi saya singkat aja. Terus kita kalikan dengan 1000 dibagi ini massa dari pelarutnya gitu. Sama seperti tadi, delta TF bisa kita langsung masukkan, yaitu 0 min 0,93 sama dengan KF-nya yang diketahui yaitu 1,86. 1,86 dikalikan dengan massa yang terlarut yaitu 45 gram dibagikan dengan MR-nya. MR-nya yaitu MR yang terlarut kita cari, kita kalikan dengan 1000 dibagi dengan gram pelarut atau massa dari airnya yaitu 500. Kita coret gitu. Ini kita dihasilkan yaitu 0,93 sama dengan 1,86 dikali 45 per MR dikalikan dengan 2. Kita ketahui bahwa MR-nya yaitu 1,86 dikalikan dengan 45 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 0,93. Didapatkan MR-nya yaitu 180. Nah, setelah kita dapatkan MR-nya, karena yang dicari yaitu berapa harga X-nya, jadi berapa sih harga X dari H2COX? Kita masukkan aja atau kita menggunakan perbandingan MR-nya. Jadi X yaitu MR dari H2COX dibagi MR H2CO gitu. Kita masukkan MR H2COX yaitu 180 dibagi dengan MR yang diketahui yaitu 30. Kita coret-coret, 18 bagi 3, kita ketemu hasilnya yaitu 6. Jadi harga X-nya yaitu 6. Soal selanjutnya yaitu tekanan osmosis rata-rata darah pada 27 derajat Celcius adalah 8,2 atm dengan R yang diketahui yaitu 0,082. Konsentrasi glukosa yang isotonik dengan darah adalah, nah pertama kita ketahui bahwa ada suhu di sini. Kita tambahkan atau kita rubah suhu ini itu menjadi Kelvin. Jadi untuk suhunya sama dengan 27 derajat Celcius ditambahkan 273. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 300 Kelvin untuk suhunya ya.
Selanjutnya, kita masukkan ke rumus Pi sama dengan M R T. Pi-nya atau tekanan osmosisnya yaitu 8,2. 8,2 sama dengan konsentrasi itu yang akan kita cari kalikan dengan R-nya yaitu 0,0802 dikalikan dengan 300 suhunya tadi ya. Kita dapatkan konsentrasi atau M-nya yaitu 8,2 dibagi dengan 0,082 dikali 300 didapatkan konsentrasinya yaitu 0,33 molar. Oke, gimana? Gampang bukan? Oke, soal selanjutnya. Larutan 133,5 gram zat X non-elektrolit tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam 4 mol heksana. Massa molekul relatif X-nya adalah, atau bisa kita cari itu MR-nya ya gitu, MR dari X-nya itu berapa? Yang pertama, karena tekanan uap X itu sama dengan tekanan uap senyawa ion non-elektrolit. Nah, setelah ini kita masukkan rumusnya yaitu delta P1 sama dengan delta P2. Dari delta P ini kita bisa turunkan lagi yaitu P0 dikali X atau fraksi mol dari terlarut 1 sama dengan P0 dikalikan dengan X terlarut 2 atau X2 gitu ya. Jadi kita coret untuk P0-nya. Nah, kita cari fraksi mol, kita turunkan lagi fraksi mol yaitu rumusnya N1 dibagi dengan N1 plus N pelarut gitu ya. Ini N terlarut 1, ini N terlarut 1 gitu. Sama seperti sebelahnya yaitu N terlarut 2 dibagi dengan N terlarut 2 plus N pelarut gitu. N yang di sini yaitu molnya gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja, sudah diketahui N terlarut 1 dibagi N terlarut 1 ditambahkan mol dari pelarutnya diketahui yaitu 1. Selanjutnya diketahui mol dari terlarut 2 itu ada 1 ditambah mol pelarutnya yaitu 4. Jadi bisa kita tuliskan 5 mol terlarut 1 sama dengan mol terlarut 1 ditambah 1. Nah, kita pindah ruas, kita dapatkan mol terlarut 1 yaitu 1/4. Nah, setelah kita dapatkan mol dari terlarut 1, karena ini yang ditanyakan yaitu 133,5 gram zat X non-elektrolit di dalam heksana gitu. Jadi MR-nya atau dari MRX-nya
Rumusnya yaitu sama N atau mol sama dengan gram per mr, ini X, ini X. Nah, mol dari terlarut 1 yaitu 1/4 sama dengan 133,5, masanya dibagi dengan mr-nya yaitu yang akan kita cari gitu. MRX sama dengan, kita bisa tuliskan seperti ini, dikalikan 4. Setelah itu ketemu MRX-nya yaitu 534. Gimana teman-teman? Mudah bukan? 534,0 jawabannya yang D. Oke, sekian dulu belajar bersama SBMPTN kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini atau video ini bermanfaat bagi kalian, menambah pengetahuan kalian tentang kimia, khususnya kita bisa belajar bersama gitu ya. Kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, dan bye bye, see you next time. Terima kasih.